Mendirikan perusahaan investasi syariah perlu modal. Salah satu modalnya adalah deposit senilai 10 miliar rupiah. Alhamdulillah gitu loh. Saya punya petren, langsung saya setor, dam 10 miliar. Apalagi modalnya? Coba ya, bayangin coba. Yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TVD. Ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang tabung tanah ya. Ini berkelanjutan dan nanti sampai pada kasus yang ya masuk ke pengadilan. Cuma ini jadi kita ngebahas tentang historinya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang sudah mulai ada orang, nah di sini maksudnya ada orang yang sudah yang mempermasalahkan gitu, para TKI ini sudah mempermasalahkan tentang dan mempertanyakan tentang tabung tanah tersebut. Nah, ini di tahun ini Yus Mansur sudah mulai klarifikasi. Artinya ya Yus Mansur ini sudah sebenarnya sudah mencari-cari alasan gitulah untuk bagaimana menghindar dari ya pembayaran tersebut gitu ya. Karena investasi ini kan sebenarnya harus dibayar gitu teman-teman. Nah, biar lebih enak kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Menjadi perusahaan investasi yang legal di Indonesia dan syariah. Silakan tepuk tangan buat diri Anda sendiri. Legal loh, legal dan syariah. Bismillah, saya ada petren, makasih banget, alhamdulillah, luar biasa petren. Karena untuk mendirikan perusahaan investasi syariah perlu modal. Salah satu modalnya adalah deposit senilai 10 miliar rupiah. Alhamdulillah gitu loh. Saya punya petren, langsung saya setor, dam 10 miliar. Apalagi modalnya? Coba ya, bayangin coba. Yang diomongin, yang begini nih dengan izin Allah. Kira-kira ya, kan kalau kita pengen ngomong sombong pantas enggak gitu kan ya, tapi saya mengingatkan jangan ngomong kayak begitu, karena itulah omongan yang ditunggu setan. Contoh, dia kok ngeledekin guru saya Yusuf Mansur. Emang siapa dia? Siapa Yusuf Mansur? Gak tahu apa sepak terjang Yusuf Mansur? Oh jangan ngomong kayak begitu. Kenapa? Itu yang ditunggu sama setan, supaya kita marah, lalu kemudian sombong. Harus ucapannya gimana? Ya mudah-mudahan Allah mengampuni Ustadz Yusuf Mansur dan mengampuni siapa yang berburuk sangka dengan Yusuf Mansur. Gitu saja, itu aja. Mudah-mudahan dengan jalan ini Allah menjadikan Yusuf Mansur presiden. Amin. Gitu, baik kan? Baik gak? Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla la anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Perhatikan di detik atau menit-menit terakhir menjelang azan sholat zuhur berjamaah di Hong Kong ini, saya minta doa ya. Jadi yang dipersyaratkan oleh OJK apalagi kantor. Wah, ini kantor sekarang bukan cerita murah, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Nah, sekarang kita punya kantor kayak orang-orang gedean kantornya di Office 8, Office 8 itu di daerah yang salah satu daerah berkelas. Kita investasi di sana alhamdulillah sekitar 2-3 miliar rupiah. Alhamdulillah. Kalau bukan Allah ini nggak mungkin. Terus apa lagi? Nah sekarang orang-orangnya untuk meraningkan atau menjalankan usaha ini, saya pengen orang terbaik, betul? Karena itu saya tidak bajak, tapi saya meminta teman-teman yang punya orang terbaik, tolong kasih ke saya. Alhamdulillah dapatlah diantaranya orang bekas Samuel. Samuel ini perusahaan bukan milik Muslim, tapi milik orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sesama Indonesia. Dan orang ini orang hebat, namanya Ibu Ayu.
Ibu Ayu besok nanti insya Allah akan saya perjalankan ke Hong Kong untuk kenalan dengan saudari-saudari semua. Kita akan terusin, pokoknya saya nggak akan berhenti. Kita terusin, malah kita akan ngamuk. Monas kalau dijual kita beli. Betul nggak? Kira-kira begitu. Monas nih kalau dijual kita beli. Tapi kan Monas nggak dijual. Alhamdulillah. Nah itu bahasa kita. Bahwa kalau kita bersatu, apa yang kamu beli? Kan begitu. Tanah 200 hektar, 200 hektar. Ayo, siapa yang bisa beli? Gak bisa. Bukan cuma situ, saya juga gak bisa. 200 hektar loh. Walaupun harganya sekarang kira-kira 100.000, tapi tetap aja itu 200 miliar. Dari mana? Tapi kalau rame-rame, Allah, uang semeter 200.000, 100.000, bisa beli, bisa beli, bisa beli, bisa beli, bisa beli semeter aja. Nah, kalau dulu ilegal, sekarang legal. Kalau dulu tidak resmi, sekarang resmi. Semua masalah yang diperbincangkan ini masalah lama yang kita berdua aja udah nutup. Tuh, kalau dulu kita nggak nutup, akan ada patungan air, patungan pabrik, kita beli dulu. Coba ya, Anda minum kan? Anda beli loh, minuman tuh beli, betul kan? Nah, daripada kita beli minuman, mending kita beli pabrik, betul ya? Tapi karena kita belum punya izin, saya stop. Jangan, nanti rame lagi. Padahal beli pabrik nggak mahal, 30 miliar udah mewah sekali. Oh 30 miliar gede Ustaz? Iya, tapi kalau kita rame-rame nggak ada yang gede. 30 miliar itu nggak ada yang gede. Kalau satu orang 3 juta, ya cuma 10.000 orang. Lagi Hongkong dapat 1.000, sisanya di tanah air, selesai. Nah itu Ibu Ayu, tahu nggak gajinya berapa? Allah, apa namanya orang pinter ya, 70 juta sebulan. Jadi maksud saya bercerita ini apa? Ini adalah bukan hal yang bercanda. Kita diamanahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengerin, 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 appreciate. Alhamdulillah kita diamanahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah OJK. Amanah menjadi perusahaan manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Pertama loh, Masya Allah. Yang syariah ya, yang belum punya syariah kan banyak. Kita yang pertama. Nah sejak Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman di tahun 2017 itu sudah ada sebenarnya yang mempertanyakan, dan di tahun itu pula sebenarnya sudah ada wartawan yang mulai meliput ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini rame di tahun 2022 atau di 2021 akhir gitu ya, udah mulai dibahas, sebenarnya udah lama sekali ini. Jadi sebelum Pilpres 2019 itu atau sebelum pemilihan gubernur di Jakarta ini sudah rame ya. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan politik sebenarnya, karena memang ini murni ya investasi yang bermasalah ya teman. Di tahun 2017 sudah ada tanpa permasalahan politik gitu ya. Yang menanyakan ya benar-benar tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri juga gitu ya teman-teman, dan yang sudah pulang juga. Nah tabung tanah ini yang menurut Yusuf Mansur gitu ya, sudah zaman dulunya itu ilegal. Teman-teman bisa lihat di video, zaman dulunya itu ilegal, terus kemudian dia meresmikan lagi manajer investasi yang mana katanya syariah, dan sekarang sudah legal. Nah tapi teman-teman ya, tabung tanah ini kan nggak ada hubungannya dengan manajer investasi tersebut gitu, nggak ada hubungannya dengan Pioneer Asset Management gitu. Kenapa tiba-tiba Yusuf Mansur seolah-olah ya sekarang kita udah legal, yang produk yang itu seolah-olah Yusuf Mansur menghindar dari pertanyaan-pertanyaan publik. Di sini juga sudah disebutkan ya, kalau dulu kan ilegal gitu. Nah ilegal kan juga harus selesaikan permasalahannya, bagaimana solusinya gitu ya teman-teman. Tapi ya Yusuf Mansur malah pamer kehebatan gitu ya,
Padahal nggak ada hebat-hebatnya teman-teman. Kalau kita bicara manajemen investasi, banyak dari muslim yang punya bisnis itu gitu ya, walaupun bisnis itu skalanya jauh lebih besar daripada si zaman ini gitu. Ya banyak sekali lah, misalkan contoh Sandiaga Uno itu kan dulu juga pernah menjadi manajer investasi, teman-teman bisa buka lah. Contoh yang lebih besar dari non muslim, misalkan ya Bakti Investama, teman-teman bisa buka siapa Bakti Investama, saya nggak perlu menjelaskan karena itu bukan bagian dari usaha saya. Nah, kalau kita lihat lagi, Yusuf Mansur itu sebenarnya menawarkan modus baru tentang investasi dengan menyebutkan program tersebut ya, dengan menyebutkan program Veteran Asset Management. Karena antara tabung tanah, mengumpulkan uang dari masyarakat dengan secara fisik, artinya orang itu transfer langsung ke Yusuf Mansur, atau nanti investasinya dikasih sertifikat secara fisik, itu sama sekali nggak berkaitan dengan Veteran Asset Management. Kenapa? Karena Veteran Asset Management ini mengumpulkan uang dari masyarakat dengan program-program ya teman, dengan program-program investasi yang sebenarnya nanti dilempar, kebanyakan itu dilempar ke pasar. Artinya bukan pasar konvensional kayak ini, biasanya pasar uang gitu ya teman-teman, atau pasar saham, biasanya seperti itu. Jadi nggak, sama sekali nggak berkaitan. Terus kenapa Yusuf Mansur kok menyinggung tabung tanah dan menyinggung ini? Sebenarnya tabung tanah itu bukan untuk disinggung sama dia. Tabung tanah sebenarnya untuk dihindari, tapi dia menjelaskan bahasanya dia itu lebih hebat dari prasangka orang gitu, sehingga dia menawarkan Veteran Asset Management ini yang dulu-dulu dianggap dilupakan gitu. Ya udah, yang dulu itu dilupakan, sekarang saya punya program ini. Ibarat kesimpulan saya seperti sekarang saya punya program ini, teman-teman ikutlah gitu di program ini. Jadi kalau yang sudah berinvestasi tabung tanah, gabung lagi di sana. Dan alangkah saya nggak terkejutnya ya, kalau orang lain alangkah terkejut, kalau alangkah saya nggak terkejutnya kalau misalkan Veteran Asset Management pada akhirnya bangkrut, atau dia akan bilang kalau dia itu punya aset gitu, punya aset yang dimana kantornya sekarang di kantor mewah gitu ya. Ya kantor nyewa, kalau nggak menguntungkan ya nggak dibayar lagi kontraknya kan gitu ya teman-teman. Jadi intinya saya mau bertanya, bagaimana kabar Bu Ayu Widuri ya? Kok apa ya, penawarannya begitu apa ya, menggiurkan gitu ya, begitu yang menggiurkan bagi umat Islam, di mana umat Islam ini ditawarin syariah, itu asal syariah ya banyak yang mau. Contoh misalkannya, contohnya sederhana ya, misalkan ada air zam-zam, walaupun itu bukan air zam-zam tapi masih tetap laku gitu teman-teman. Misalkan gitu, kacang Arab gitu masih laku gitu teman-teman, pada beli di Tanah Abang itu, oleh-oleh buat orang-orang rumah, padahal kan kita ya bagasinya dibatasi ya, tapi begitulah umat Islam. Tapi kok ini nggak laku? Ya karena sudah dari awalnya Yusuf Mansur itu sudah banyak menebar investasi-investasi yang nggak ada ujungnya dan nggak ada kejelasannya. Jadi sehingga ketika dia menawarkan investasi dengan metode baru secara yang lebih canggih, ya nggak laku. Karena ketika di belakangnya Yusuf Mansur, Veteran Asset Management ini, orang udah tahu, wah ini pasti nggak akan benar. Begitu teman-teman. Jadi bukan karena orang itu orang Islam ya, bukan karena orang Islam di Indonesia itu nggak tertarik dengan syariah kayak gitu, enggak. Contoh misalkan BRI Syariah ya laku, terus Bank Muamalat ya masih laku. Terus misalkan ya kita melihat gitu yang baru-baru gitu, misalkan kayak yang dulu di perusahaan-perusahaan konvensional, misalkan kayak pinjam meminjam, pada akhirnya mengeluarkan juga konsep-konsep syariah. Misalkan ya ada beberapa kredit mengeluarkan syariah gitu, terus ada bahkan ya Pegadaian juga mengeluarkan syariah, jadi laku teman-teman. Terus kenapa Yusuf Mansur nggak laku? Yaitu dosa-dosa masa lalunya yang dia hindari, bukan dipertanggungjawab. Kalau misalnya Yusuf Mansur mempertanggungjawabkan masalah-masalah yang menimbulkan masyarakat rugi, di mana investasi tabung tanah, patungan usaha dia perbaiki, dia selesaikan dengan baik, saya rasa orang itu nggak ada masalah berinvestasi di sana, asal ada kejujuran teman-teman. Ya itu dia konsepnya. Intinya Yusuf Mansur nggak jujur. Dan kan ini kasus Veteran Asset Management sampai sekarang masih ada ya. Saya bisa katakan masih ada karena ya mantan koleganya itu yang mengelola keuangan di sana juga mempermasalahkan ya mungkin gaji dan lain-lain gitu kepada Yusuf Mansur. Nah yang jadi pertanyaan, uang-uang itu udah pada dikembalikan belum?
jangan-jangan uang-uang Paytrend Asset Management atau Paytrend yang lain gitu, terus tabung tanah yang lain ini masuk ke bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang memang Yusuf Mansur pikir kalau saya berinvestasi di bidang konvensional yang misalkan kayak kuliner ternyata lebih cepat berkembang, jadi dia pilih yang sana, misalkan pilih warung grup gitu, misalkan kayak warung steak, bebek selamat yang nggak selamat gitu kata Yusuf Mansur. Ya dipikir-pikir, ya udah di sini tempat mengumpulkan uang, di sana tempat berinvestasi yang baik. Ya soal yang berinvestasi kepada mereka Paytrend Asset Management, ya saya nggak tahu gitu, mungkin ini pikiran saya. Kalau di saham itu dia nggak bisa mendapat keuntungan, ya lebih baik di konvensional, maka bisa besar kemungkinan uang-uang yang masuk melalui program-program Yusuf Mansur maupun juga mungkin Paytrend Asset Management mungkin bisa jadi masuk ke bisnis-bisnis konvensional Yusuf Mansur seperti warung steak gitu ya teman-teman. Tapi kita nggak pernah tahu kalau misalkan peradilan ini tidak segera ya melakukan tindakan peradilan sebagaimana mestinya, misalkan ya sebenarnya bukan di peradilan ya, sebenarnya lebih saya ketahui ya, misalkan kayak batubara gitu ya, kasus batubara, sebenarnya kasus pelaporan pidananya itu sampai sekarang belum nyampe ke pengadilan. Menurut saya kayak itu, misalkan Casey Al-Mansur belum nyampe pengadilan, ya semoga saja bisa masuk segera ke pengadilan, bisa diperlihatkan dengan jelas alur keuangan Yusuf Mansur itu dari mana aja dan kemana saja. Ya kita nggak pernah tahu apakah benar itu masuk nanti ke warung steak atau enggak, yang pernah tahu. Tapi kalau misalkan enggak, dari mana duit Yusuf Mansur bisa membuka cabang sampai ratusan gitu ya dengan jodi gitu ya. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan ada pencerahan, mudah-mudahan segera diproses masalah-masalah pidana yang menyangkut Yusuf Mansur ya teman-teman. Ya kita nunggu viral memang biasanya, tapi ya begitulah. Ya sampai sini teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.